Langit medan perang tak lagi sunyi. Di balik kabut konflik dan radar yang terus berputar, sebuah bayangan siluman akhirnya muncul ke permukaan. Su-57 versi upgrade, jet tempur generasi kelima kebanggaan Rusia, dikabarkan telah dikirim dan mulai dikerahkan. Bukan sekadar uji coba. Bukan sekadar pamer kekuatan. Pengiriman ini dibaca banyak analis sebagai sinyal keras. Rusia siap menguji langsung teknologi paling rahasianya di kondisi tempur nyata. Su-57 versi terbaru ini bukan pesawat biasa. Ia membawa peningkatan avionik, sensor tempur yang lebih tajam, sistem peperangan elektronik yang lebih agresif, serta kemampuan siluman yang diklaim makin matang. Dipersenjatai rudal jarak jauh dan kemampuan serang presisi tinggi, Su-57 dirancang untuk berburu tanpa terlihat, menyerang sebelum musuh sadar sedang dibidik. Yang membuat situasi makin mencekam, penggunaan di medan perang berarti semua teori kini berubah menjadi realitas. Radar musuh, sistem pertahanan udara, hingga jet lawan akan menjadi lawan uji sesungguhnya. Setiap manuver, setiap peluncuran rudal, setiap detik di udara akan menjadi data berharga, dan juga pesan psikologis bagi dunia. Pertanyaannya kini menggema di kalangan militer global. Apakah ini awal era dominasi tempur Su-57, atau justru perjudian berisiko tinggi? Satu hal yang pasti. Ketika jet siluman generasi kelima mulai turun ke medan perang, peta kekuatan udara tak pernah lagi sama, ketegangan pun naik satu tingkat. Karena pengerahan Su-57 versi upgrade ini bukan sekadar soal senjata, tapi soal pesan strategis yang sengaja diperlihatkan ke dunia. Jet ini disebut membawa perangkat lunak tempur terbaru, otak digital yang terus belajar dari setiap misi. Artinya, setiap penerbangan di zona konflik bukan hanya serangan, tapi proses evolusi. Data medan perang dikumpulkan, dianalisis, lalu digunakan untuk menyempurnakan taktik dan sistem senjata berikutnya. Inilah perang modern, algoritma ikut bertempur. Lebih mengkhawatirkan lagi, Su-57 tak dirancang untuk bertarung sendirian. Ia bisa beroperasi sebagai komandan udara, mengordinasikan drone tempur dan pesawat lain dalam satu jaringan pertempuran. Jika skenario ini benar-benar diterapkan, maka yang dihadapi musuh bukan satu jet, melainkan satu ekosistem tempur di langit. Bagi lawan, kemunculan Su-57 versi upgrade di medan perang menciptakan dilema mematikan. Menyalakan radar berarti membuka posisi. Diam berarti memberi ruang bagi pemburu siluman mendekat tanpa terdeteksi. Dan di balik semua itu, ada taruhan besar. Jika Su-57 terbukti efektif di kondisi tempur nyata, posisi Rusia dalam persaingan jet generasi kelima akan melonjak tajam, menantang dominasi F-22 dan F-35 yang selama ini dianggap tak tersentuh. Namun jika gagal, rahasia teknologi bisa terbongkar, reputasi bisa runtuh, dan musuh akan belajar cara menembusnya. Inilah alasan mengapa pengiriman Su-57 versi upgrade terasa begitu menegangkan. Ini bukan sekadar operasi militer, ini adalah ujian hidup mati bagi masa depan kekuatan udara Rusia, dan justru disitulah letak sisi paling gelapnya. Medan perang adalah laboratorium paling kejam, tempat teknologi canggih dipaksa membuktikan diri, tanpa ampun, tanpa ulang. Laporan yang beredar menyebutkan Su-57 versi upgrade beroperasi di wilayah berisiko tinggi, wilayah yang dijaga sistem pertahanan udara berlapis, radar jarak jauh, dan pengintaian satelit musuh. Jika benar, maka setiap sortie Su-57 adalah permainan saraf tingkat tinggi. Satu kesalahan kecil bisa berakhir dengan jatuhnya simbol supremasi udara. Jet ini disebut mengandalkan perpaduan siluman dan serangan jarak jauh. Bukan dogfight klasik. Su-57 masuk senyap, meluncurkan rudal dari luar jangkauan, lalu menghilang sebelum musuh sempat mengunci target. Taktik datang tanpa terlihat, pergi tanpa jejak. Ini membuat lawan bertarung melawan sesuatu yang bahkan belum tentu mereka sadari keberadaannya. Dampaknya tak berhenti di langit. Efek psikologisnya menghantam langsung ke ruang kendali musuh. Pilot lawan terbang dengan satu pikiran mengganggu. Apakah aku sedang dibidik sekarang? Operator radar dipaksa menafsirkan bayangan samar. Apakah itu gangguan, atau Su-57 yang sedang mengintai? Di level global, pengerahan ini memicu perlombaan senyap baru. Negara-negara NATO, Asia, hingga Timur Tengah mulai menghitung ulang sistem pertahanan mereka. Setiap negara bertanya pada diri sendiri, jika Su-57 bisa menembus ini, lalu apa yang benar-benar aman? Dan saat dunia masih berspekulasi, Su-57 versi upgrade terus terbang. Mengukir pengalaman tempur nyata, mengasah reputasi, dan mengirim satu pesan dingin ke seluruh penjuru bumi, perang udara masa depan.
Sudah dimulai sekarang, dan di titik inilah kita sampai pada penutupnya. Apakah Su-57 versi upgrade benar-benar telah membuktikan diri di medan perang? Ataukah ini masih bagian dari permainan bayangan, perang informasi, dan pesan strategis tingkat tinggi? Dunia belum mendapat semua jawabannya, dan mungkin memang tidak akan pernah. Yang jelas, langit pertempuran tak lagi sama. Ketika jet siluman generasi kelima mulai turun langsung ke zona konflik, batas antara uji coba dan perang nyata menghilang. Setiap penerbangan menjadi sinyal, setiap manuver menjadi ancaman, dan setiap detik di udara bisa mengubah keseimbangan kekuatan global. Kini pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah ini awal dominasi baru di udara, atau justru awal babak paling berbahaya dalam sejarah perang modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena perkembangan berikutnya bisa datang lebih cepat dari suara jet itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, langit dunia sedang berubah.